Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Penerapan identitas nasional di lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah melalui pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu sarana yang efektif untuk menanamkan dan mengembangkan identitas nasional pada generasi muda. Melalui pendidikan, anak-anak dapat belajar banyak hal, seperti sejarah, yang bisa mereka pelajari melalui mata pelajaran sejarah atau praktek drama bertema sejarah. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Kemudian ada kebudayaan yang bisa mereka pelajari melalui mata pelajaran seni budaya. Selain itu, mereka dapat mengenal dan memahami serta menerapkan nilai-nilai yang menjadi dasar negara, yaitu Pancasila, mulai dari sila yang pertama sampai sila yang kelima. Selain itu, pengajaran bahasa nasional juga merupakan bagian penting dari pendidikan, karena bahasa merupakan salah satu elemen identitas nasional yang penting. Sebagai negara multikultural dengan banyak keberagaman, identitas nasional bangsa Indonesia pun juga beragam. Salah satunya adalah makanan khas. Setiap bangsa memiliki budaya kuliner yang berbeda-beda. Hal ini menjadikannya karakter nasional yang kuat dan keberagaman tercipta. Makanan merupakan ranah budaya dalam kehidupan sehari-hari yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Makanan mencerminkan identitas budaya dan dapat menciptakan batas-batas dalam perbedaan budaya. Kuliner sendiri merupakan identitas budaya yang multikultur secara global. Kuliner Indonesia memiliki jangkauan yang sangat luas, membentang di seluruh kepulauan Nusantara dan mendiami lokasi yang strategis. Kuliner Indonesia mulai mendunia karena memiliki cita rasa yang unik dan beragam. Makanan khas di Indonesia itu banyak karena beragamnya suku. Ada beberapa makanan khas yang mampu menjadi identitas nasional seperti rendang, nasi goreng, nasi padang, dan sate. Sate berasal dari Jawa, dan sate terbuat dari daging yang dipotong kecil-kecil dan ditusuk menggunakan sapu lidi dan kemudian dibakar di atas arang. Daging yang digunakan untuk membuat sate adalah daging ayam, sapi, kambing, babi, kelinci, dan lain-lain. Makanan tersebut berasal dari Indonesia dan dikenal sebagai identitas bangsa oleh negara lain, sehingga makanan khas merupakan contoh penerapan identitas nasional di lingkungan sekitar. Makanan khas ini biasanya dijumpai di beberapa pasar tradisional, namun saat ini merambat secara modern sehingga masyarakat mampu menemukan makanan khas di atas dengan mudah di lingkungan sekitar selama itu berada di wilayah Indonesia. Indonesia adalah negeri yang terkenal kaya akan budaya. Salah satu bentuk budaya yang patut kita syukuri dan bisa kita lihat adalah lahirnya bela diri kebanggaan bangsa Indonesia, yaitu pencak silat. Pencak silat sendiri telah diakui oleh UNESCO dan menjadi identitas sekaligus pemersatu bangsa. UNESCO menilai pencak silat memiliki seluruh elemen, terdiri atas tradisi lisan, seni pertunjukan, ritual dan festival, kerajinan tradisional, pengetahuan dan praktik sosial, serta kearifan lokal.
UNESCO mengakui kehebatan pencaksilat Indonesia dan telah mengakui jika pencaksilat menjadi identitas sekaligus pemersatu bangsa. Pencaksilat mengandung nilai-nilai persahabatan, sikap saling menghormati, dan juga sportivitas. Pencaksilat syarat akan nilai-nilai luhur. Di dalamnya terkandung aspek pendidikan dan memiliki tujuan tertentu. Tujuan tersebut antara lain untuk kesehatan, rekreasi, dan prestasi. Selain 3 tujuan tersebut, pencaksilat juga memiliki 4 aspek utama yang tidak kalah penting. Pertama, aspek mental dan spiritual. Kedua, aspek seni budaya. Ketiga, aspek bela diri. Dan keempat, aspek olahraga. Sebut saja pencaksilat sebagai penyumbang medali terbanyak pada ajang Asian Games 2018 Jakarta, Palembang. Pada pergelaran tersebut, pencaksilat berhasil menyumbangkan 15 medali dengan rincian 14 medali emas dan 1 medali perunggu. Budaya Indonesia adalah milik kita bersama. Kecintaanku pada tanah air membawaku mengemban tugas besar sebagai pelestari salah satu budaya dan identitas bangsa. Bercucur keringatku saat latihan adalah bentuk pengabdianku sebagai generasi muda dalam penerapan identitas bangsa. Salam budaya, salam pencaksilat. Rumah adat adalah bangunan yang dibuat dengan ciri khusus digunakan sebagai tempat hunian, pusat pertemuan, serta berbagai fungsi lainnya. Setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing seperti jonglo berasal dari Jawa, gadang berasal dari Minangkabau, dan lain-lain. Bangunan tradisional ini juga memberikan dampak cukup besar terhadap budaya suatu daerah. Sebagai anak bangsa, Indonesia memiliki kewajiban sama untuk melestarikannya. Salah satu bentuk melestarikan budaya ini adalah dengan mengetahui apa maksud dari rumah adat dan fungsinya. Setiap bahasa pada dasarnya merupakan simbol jati diri penuturnya. Begitu pula halnya dengan bahasa Indonesia, yang juga merupakan simbol jati diri bangsa. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus senantiasa kita jaga, kita lestarikan, dan secara terus-menerus harus kita bina dan kita kembangkan agar tetap dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana komunikasi modern. Bahasa Indonesia merupakan identitas nasional bangsa Indonesia. Alasannya ialah karena bahasa Indonesia merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh Indonesia, yang secara filosofis membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Namun, terlepas dari itu, Indonesia juga memiliki berbagai macam bahasa daerah yang juga menjadi ciri khas. Walau bahasa daerah bukan merupakan identitas nasional, yang dikarenakan bahasa daerah tersebut hanya mewakili daerah masing-masing. Namun, tetap kita harus melestarikannya. Beberapa contoh bahasa yang ada di Indonesia yakni: yang pertama, bahasa Madura. Bahasa Madura adalah bahasa yang digunakan suku Madura. Bahasa Madura mempunyai penutur kurang lebih 8 juta orang dan terpusat di Pulau Madura, Jawa Timur, atau di kawasan yang disebut kawasan Tapal Kuda. Yang kedua adalah bahasa Batak. Bahasa Batak terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu bahasa Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, dan lain-lain. Bahasa Batak Toba adalah bahasa yang dituturkan oleh orang-orang Batak Toba di sekitar Danau Toba, Pulau Samosir, dan wilayah Tapanuli bagian utara di Sumatera Utara, Indonesia. Bahasa Batak Toba termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia dan merupakan bagian dari kelompok bahasa-bahasa Batak. Saat ini, diperkirakan terdapat kurang lebih 2 juta orang penduduk bahasa Batak Toba yang tinggal di bagian barat dan selatan Danau Toba. Sistem penulisan bahasa ini dalam sejarahnya pernah menggunakan aksara Batak. Tetapi saat ini, para penuturnya hampir selalu menggunakan aksara Latin untuk menuliskannya.
Contoh-contoh penggunaan bahasa Batak dalam kehidupan sehari-hari adalah yang satu, berdoa bahasa Bataknya adalah martangiang. Yang kedua, mandi bahasa Bataknya adalah maridi, dan lain-lain. Dan kebiasaan dalam bahasa Batak itu adalah kalau memanggil kakek itu adalah opung bawa, kalau memanggilnya nikah adalah opung borong. Indonesia dikenal sebagai negara majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Hal ini mengakibatkan Indonesia juga terdiri dari berbagai macam agama yang dianut oleh warga negaranya. Di Indonesia sendiri, agama yang diakui terdiri dari 6 agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, hingga Konghucu. Meskipun berbeda-beda, warga Indonesia tetap harus saling menghargai dan mampu bersikap toleransi terhadap pemeluk agama lain. Dalam hal ini, saya akan memfokuskan pada agama Islam, di mana agama Islam merupakan agama mayoritas terbesar umat Muslim di dunia dan merupakan mayoritas pula di negara Indonesia. Islam di Indonesia dianggap telah menyebar secara bertahap melalui kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Muslim Arab dan diadopsi oleh penguasa lokal. Kemudian masuk pada abad ke-13. Walaupun mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam, bukan berarti negara Indonesia merupakan negara yang berasaskan Islam. Oleh karena itu, penerapan identitas nasional di lingkungan sekitar, khususnya agama Islam, dapat kita jumpai dengan mudah di sekitar kita, seperti adanya pondok pesantren sebagai wujud pembinaan secara spiritual maupun intelektual, menjalankan sholat sebagai wujud ibadah dalam agama Islam, berpuasa di bulan Ramadan, membaca Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Beberapa hal tersebutlah yang masuk dalam penerapan identitas nasional di lingkungan sekitar yang sesuai dengan bangsa Indonesia.